semoga tetap sehat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, sebaiknya kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Erniati dari jurusan Psikologi Islam. Di sini kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi booming, yang sedang hangat diperbincangkan, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, yaitu virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 atau SARS-CoV-2 merupakan jenis virus baru di mana sifatnya belum diketahui. Kemudian apa dan berapa lama efek yang ditimbulkan pun juga belum diketahui secara pasti, dan juga obat dan vaksinnya itu belum ditemukan. Lalu bagaimana cara penularan virus corona ini? Ketika dalam beberapa bulan saja di Indonesia sudah banyak kasus yang terkonfirmasi positif corona. Ada 1.986 kasus dengan 181 meninggal dan 134 sembuh. Jadi cara penularan virus corona ini sangat cepat, apalagi jika di tempat-tempat yang keramaian yang terdapat banyak orang berkumpul di dalamnya. Hal itu didukung dengan para individu yang tidak bisa menjaga kebersihan. Kemudian, gimana sih gejala-gejala pada orang yang diduga terinfeksi virus corona? Ada dua gejala, yaitu gejala ringan dan gejala lanjutan. Gejala ringannya itu sama seperti demam atau flu biasa. Orang tersebut bisa mengalami batuk, pilek, demam, kemudian lemah, letih, lesu, dan juga gejala lanjutannya itu adalah sesak napas karena mereka mengalami peradangan di dalam paru-parunya. Tapi perlu diketahui bahwa gejala yang ditampakkan oleh masing-masing orang itu berbeda. Karena apa? Karena mereka mempunyai daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Ada yang hanya menampakkan mungkin batuk saja, batuk disertai pilek, atau mungkin demam, atau mungkin mereka yang terinfeksi tapi tidak menampakkan gejala apapun. Hal itu dikarenakan daya tahan tubuh mereka baik. Mereka mampu menyembuhkan diri mereka sendiri. Sedangkan orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, mereka lebih rentan untuk terinfeksi virus corona. Siapa sih orang dengan daya tahan tubuh yang rendah? Yaitu mereka orang-orang dengan lanjut usia atau yang berusia lebih dari 60 tahun. Kemudian mereka dengan penyakit yang berat seperti diabetes, darah tinggi, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih yang perlu dilakukan ketika kita merasa kok kondisi tubuh kita udah mulai menurun, udah mulai drop. Yang pertama adalah jangan panik, karena kalau kita panik kita akan semakin bingung mau berbuat apa. Kemudian yang kedua adalah mengisolasi diri di rumah. Tujuannya untuk apa? Agar daya tahan tubuh kita itu meningkat, yaitu dengan cara istirahat yang cukup, tidur yang cukup 7-9 jam, kemudian makan makanan bergizi, perbanyak minum air putih, minum vitamin, olahraga teratur. Kemudian jangan lupa untuk cuci tangan dengan benar dan bersih, karena penyebaran corona itu melalui mukosa mata, mulut, dan hidung. Jika kita tidak mencuci tangan kemudian menyentuh area wajah, itu bisa menyebabkan virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Kita dengan gejala yang ringan tidak diharuskan pergi ke fasilitas kesehatan. Karena apa? Agar fasilitas kesehatan tersebut benar-benar digunakan bagi mereka yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, seperti orang yang lanjut usia, yang usianya lebih dari 60 tahun, orang-orang dengan penyakit penderita seperti diabetes, paru-paru, jantung, dan sebagainya. Dan juga orang dengan gejala yang berat seperti sesak napas, mereka membutuhkan alat-alat bantu pernapasan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona? Yang pertama adalah social distancing dengan cara
hindari kerumunan atau keramaian. Kemudian hindari berkumpul seperti acara-acara resepsi, reuni, dan sebagainya. Kemudian hindari untuk sementara waktu acara-acara yang melibatkan orang banyak, misalnya kegiatan keagamaan, upacara, dan lain sebagainya. Kemudian hindari untuk melakukan kontak fisik seperti bersalaman, cipika-cipiki, ataupun berpelukan. Kemudian yang terakhir, jaga jarak dengan orang lain. Kemudian gimana sih solusinya biar nggak panik, biar tetap tenang? Yang pertama, harus positive thinking, harus berpikiran positif. Kemudian yang kedua, mengikuti saran dari ahli kesehatan maupun pemerintah. Jika pemerintah menyarankan untuk di rumah aja, maka kita harus di rumah aja, karena pemerintah lebih tahu bagaimana keadaan negara Indonesia ini. Kemudian mengikuti saran dari ahli kesehatan, misalnya bagaimana cara untuk mencuci tangan dengan baik dan bersih, kemudian membuat disinfektan sendiri. Kemudian cara yang ketiga ada menerapkan jaga jarak dan di rumah aja. Jaga jarak dari orang lain dengan jarak 1 meter. Kemudian yang keempat, pilih dan pilah informasi. Cari media, situs-situs online atau portal-portal berita yang itu bisa memberikan informasi yang dapat dipercaya dan juga dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya ada menemukan hal-hal yang positif atau hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan di rumah. Misalnya mengisi waktu mungkin dengan melakukan hal-hal baru, melukis, membaca, ataupun masak, dan lain sebagainya. Kemudian mendengarkan musik yang disukai itu bisa menenangkan pikiran. Selanjutnya adalah dengan menarik nafas dalam-dalam. Karena apa? Dengan menarik nafas dalam-dalam, kita bisa mengurangi hormon kortisol penyebab stres dan juga meningkatkan hormon endorfin yang menenangkan. Kemudian yang terakhir adalah kita berpasrah dan juga jangan lupa untuk berdoa. Yang selanjutnya adalah bagaimana dengan orang-orang yang sebelumnya belum memperoleh penyuluhan ataupun pengarahan tentang virus corona ini. Yang bisa mereka lakukan adalah mengakses informasi secara mandiri, baik itu yang terdapat di dalam televisi, dalam radio, ataupun di media-media online yang ada di gadget. Karena hampir sebagian besar orang pasti mempunyai gadget. Hal itu bisa dimanfaatkan untuk mengakses informasi, bagaimana cara menghadapi ini, kemudian apa saja yang perlu dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Mereka bisa mengakses itu. Tetapi perlu diingat, media yang diakses itu harus media yang bisa dipercaya dan juga dipertanggungjawabkan. Kemudian kita juga bisa mencari tahu dari mungkin perangkat-perangkat desa yang sudah diberikan penyuluhan atau pengarahan terkait dengan adanya virus tersebut. Dan yang terakhir adalah gimana cara kita untuk menghadapi virus ini. Yang pertama adalah jangan panik. Yang kedua adalah social distancing, jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Karena sekarang itu bukan waktunya untuk egois. Mari kita saling menjaga, saling melindungi keluarga, melindungi sahabat dan orang-orang lain dari virus ini dengan cara di rumah aja. Dan sekian dari saya tentang virus corona. Apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.